Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading ya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba bertransaksi dengan menggunakan price action ya, yaitu dengan trading dengan menggunakan line chart part 1 ya. Jadi saya akan buat dua part bagaimana bertransaksi dengan menggunakan line chart. Oke, kita ulas dulu ya. Jadi di platform IQ Option itu ada jenis grafiknya, itu ada yang namanya Heiken ASI ya. Heiken ASI itu kalau dia naik ini warnanya biru, kalau turun ini warnanya merah ya. Terus ada juga namanya bar chart ya. Bar chart itu berarti dia low, ini low-nya, ini high-nya, tapi dia kalau open-nya dia di sebelah kiri ya, close-nya di sebelah kanan ya. Begitu juga ketika turun open selalu di sebelah kiri, close-nya selalu di sebelah kanan, cuma dia lebih rendah ya. Kalau close itu lebih rendah, kalau open-nya lebih tinggi gitu ya, kalau di ketika grafik turun. Nah ini seperti gini. Terus yang paling banyak digunakan di dunia adalah candlestick atau lilin ya. Jadi lilin itu hampir sama dia, cuma di sini nggak perlu kiri kanannya, dia langsung aja bentuknya seperti lilin gitu. Ini batangnya, ini sumbunya gitu ya, atau dibilang shadow ya, shadownya. Jadi kita bisa menganalisis pergerakan harga dari bentuk shadow, kekuatan seller dan buyernya seperti gitu ya. Nah yang terakhir adalah garis, jadi garis line aja ya. Jadi di sini tidak bisa kita tentukan high-nya di mana, low-nya di mana, open-nya di mana, kita tidak bisa tentukan di sini. Kita hanya bisa melihat pergerakan dari harganya saja ya. Tapi jarang ya digunakan oleh trader ya di dunia. Mereka lebih senang trading dengan menggunakan candlestick ya, candlestick atau lilin seperti gitu. Nah di platform platform IQ Option di sini rentak waktunya maksimal memang cuma 2 menit, dan terus ticknya cuma 1 detik aja ya. Jadi nggak bisa kita setting sekian menit karena dia chart ya, bukan batang. Kalau batang kan ada umurnya, ada usianya ya. Katakanlah batang 1 detik, batang 5 detik, batang 6 detik, itu kan pasti ada open, high, low, close-nya. Sedangkan pada line itu tidak ada, jadi makanya dihilangkan, jadi tidak ada time frame-nya. Time frame-nya tidak ada. Paling-paling kita bisa melihat tuh dari garis period ini aja ya. Nah ini jam 00 sini ya, jam 1 di sini. Di sini jam 1 lewat berapa di sini? 1.3, dari sini ke sini 30 detik ya. Jadi ketika bergerak ke sini 30 detik, dan ini juga bisa membantu kita menentukan waktu penyelesaian tradingnya ya. Ketika kita membuka posisi awal, nah nanti kita bisa tentukan di mana dia akan berakhir, dan biasanya dia dua ini ya, 2 period ini, jadi 1 menit itu kalau kita open di posisi ini, biasanya close-nya di sini gitu ya. Jadi ini jaraknya sekitar 60 second ya, 60 detik begitu ya cara menggambarkannya ya. Jadi 2 video ke depan ini kita akan membahas bagaimana cara bertransaksi di line chart ya, karena banyak juga trader yang gemar menggunakan line chart ya, karena dianggapnya lebih praktis, nggak perlu melihat formasi candlestick ya. Jadi dia hanya mengukur saja potensinya, apakah bisa naik, apakah bisa turun, call atau put ya. Jadi gitu aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita terapkan tekniknya. Seperti yang saya jelaskan di supply demand, coba dibuka-buka itu ya, video supply demand. Itu ada namanya, saya jelaskan namanya. Ini adalah yang di bawah sini, itu adalah namanya valley, yang di atas ini adalah namanya peak ya, peak ya, peak ya, peak di sininya valley gitu.
valley atau lembah, ini puncak ya, ini lembah ya. Jadi kita bisa tentukan di mana puncaknya, di mana lembahnya. Simpelnya begini, simpelnya. Jadi kita tentukan dulu ketika wah ini harga sudah mau turun. Kita cari di sini namanya peaknya di mana. Ini peak di sini, peak di sini, peak ya. Kurang lebih lah at least ya. Berarti kita tarik garis begini, berarti dia downtrend. Ketika downtrend, kita bagus menggunakan open posisi put ya, atau turun ya, lower ya. Gitu juga ketika dia naik seperti gini case-nya ya, naik gini, valley ketemu valley terus dia naik, berarti kita harus mengambil posisi call ya, atau higher ya bahasanya gitu. Nah, jadi dari sini kita juga bisa tentukan potensinya. Jadi supaya simpelnya, walaupun ini menggunakan line chart, kita juga bisa gunakan namanya trend line ya, untuk membantu apakah posisinya itu akan downtrend, apakah dia tembus posisi yang namanya uptrend gitu ya. Oke, nah coba sekarang langsung kita praktis aja ya, langsung latihan saja tanpa berlama-lama. Terlalu banyak teori juga males ya. Cenderung kita harus menggunakan teknik-teknik yang sudah pernah kita kuasai, kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi teknik line chart ini memang sangat unik ya, sangat unik, jarang trader yang menggunakan. Kalau saya perhatikan teman-teman pada menggunakan teknik yang pasti menggunakan candlestick gitu ya, candlestick atau mungkin bar chart. Kalau bar chart itu orang-orang tua dulu gitu ya. Nah, perhatikan kalau misalnya kita gunakan teknik namanya teknik trend line, berarti kalau kita tarik garis ke sini ya, ada potensi dia sudah membreak ya, membreak area resistannya, area resisten, dan itu menandakan bahwa ada potensi harga akan kembali ke atas ya. Ketika ada potensi kembali ke atas, berarti kita mengambil open posisi call gitu ya. Ketika ada potensi penurunan yang kuat, kita mengambil posisi put ya. Jadi kita bisa padukan antara keduanya. Jadi ketika mengambil posisi juga upayakan harus terbentuk dulu dua valley ya. Kalau dia mau naik harus dua valley, ketika dia mau turun dia harus membentuk dua peak ya, dua peak yang saling berhubungan. Nah, ini contohnya, ini valley, ini naik gini, berarti coba kita open posisi call ya, kita coba ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu, pokoknya hajar saja ya. Yang penting kita harus paham resikonya. Yang penting kalau di IQ option adalah penempatan dari jumlah yang kita pertaruhkan ya. Kita pertaruhkan apakah kita mau ngambil posisi buy atau sell atau call ataupun put, bebas. Yang penting jumlahnya harus sesuai dengan money management atau uang yang akan kita coba pertaruhkan, seperti itu ya. Nah, ini sisa 8 detik lagi, harganya akan naik atau turun. Nah, ini kemungkinan besar kita bisa profit di sini ya. Ya. Oh, sorry, di sini ternyata ya, sorry. 26 detik lagi. Kita sabar aja menunggu. Ya. Apakah bisa profit atau enggak? Ini kelihatannya kita bisa profit ya, kelihatannya. Karena ini sudah sisa 14 detik lagi, harga di atas sekali ya ini ya. Coba perhatikan teman-teman semuanya ya. Oke, 1 2 3 dan ya, oke, kita profit $17 ya, gitu caranya ya. Nah, ini ketika dia correction, coba kita ambil lagi karena ini kita lihat valley-nya naik ini. Coba kita call lagi di sini ya. Nah, ini yang saya gambarkan tadi ya. Ini valley di sini tadi, di sini valley,
berarti dia naik, berarti uptrend ya, berarti kita ngambil posisi call ya. Kalau Anda yakin masih dia mau naik, bisa Anda ngambil posisi call lagi, nggak ada masalah ya. Ya, Anda ambil posisi call lagi kalau Anda yakin, karena takut ketinggalan momen ya. Momen berarti kita tidak bisa memanfaatkan momen yang ada gitu ya. Nah, ini masih lama ya, 1 detik. Wah, minus ini ya, tadi dia langsung jatuh. Sekarang kita, ini andalan kita sekarang sisa 53 detik lagi, masih lama. Nah, jadi kita kita cari namanya peak-nya di mana, valley-nya di mana. Seperti gini contohnya. Nah, seperti gini. Ya, down. Kita bisa OP ketika dia berada di sini, ya. Oke. Nah, biasanya kita di sideway-nya kalah ya, biasanya. Kalau harganya sideway ya kita biasanya ketinggalan momen di situ. Tapi kalau ketika dia pas lari ya lari profit kita ya. Nah, ini nggak yakin kita bisa menang lagi di sini. Nah, dia cenderung down ya. Oke, kita balas ya nanti ya. Tunggu dia koreksi dulu ke atas, baru kita coba put ya. Ada kemungkinan harga akan terus downtrend ini ke depannya. Tunggu dia naik dulu. Oke, kita put di sini sekali. Ya, kalau dia naik lagi, kita put lagi sekali. Ya, tunggu dulu momennya. Oke, coba. Ya, kita coba put lagi sekali di sini. Oke. Ini masih ada 22 detik lagi, ini 1 menit ya, masih lama ya. Mudah-mudahan harganya akan terjun ke bawah. Ya, yang ini di sini, finishnya di sini ya, sisa 8 detik lagi. Ini berakhir, ini sudah di close. Kelihatannya harganya sideway deh ini, jadi makanya kita kalah turun deh kan. Seharusnya kita bisa menang tadi di harga yang sama. Cenderung di 1 menitnya dia ada 7 candlestick selalu sideway ya. Nah, ini sudah buat berimbalans harganya. Coba kita ambil posisi dulu. Nah, di sini kita ambil posisi sekali lagi ya. Oke. Jatuh di bawah ya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu-ragu jika bertransaksi. Nah, begitu caranya ya. Ketika ada pemanfaatan momen untuk drop, ya kita ngambil posisi ini ya, put ya. Kalau dia mau naik, kita ngambil posisi call gitu ya. Nah, 1 yang profit kita ya, yang 2 dalam keadaan loss. 1 2 3 4 5 6 candlestick masih sideway ya, dia belum bergerak harga. Nanti ketika bergerak baru kita ambil open posisi ya. Nah, begini caranya. Nah, ini ketika dia begini koreksi ya, koreksi boleh kita ngambil posisi call ya. Kalau tekniknya seperti gitu sebenarnya, simpelnya ini ya, ini naik ini deh. Nah, kita boleh ngambil posisi call ya. Ini dia valley, ini valley, tarik garis trend line. Tapi nanti ketika di 1 menitnya kita lihat ada potensi downtrend, kita mengambil posisi put ya. Biasa kalau tengah malam begini harga dia sideway ya, sideway up, sideway down. Jadi kadang-kadang kita kalahnya ketika harga sideway-nya itu ya. Karena kita hanya punya waktu 1 menit saja ya untuk menentukan apakah harga itu bisa naik ataupun
turun ya, gitu ya. Ya, maksimal pokoknya 2 posisi ya, sekali entry kita maksimal 2 posisi, jangan lebih. Karena kita juga harus tingkatkan namanya performa kita, jangan terlalu lama juga, jangan terlalu sebentar juga ya, terlalu cepat juga nggak baik, terlalu lama juga kadang-kadang membosankan ya. Karena kita tujuan trading ini upayakan bisa menghibur ya, menghibur diri kita ya. Oke, coba kita ngambil posisi put ya. Ini dia sideway down ini, lihat nih ya, sideway down. Coba kita ngambil posisi put ya, di sini. Ketika naik lagi, coba kita put lagi sekali. Nah, telat ya, telat. Oke, di posisi yang sama. Kelihatannya mau bergerak kuat ini kelihatannya ya. 20. Bergerak deh ya. Aduh, tarikannya kuat juga ke atas. 9 detik lagi ya. Wah, dihajar lagi saudara-saudara. Nah, abstain ya, abstain. Coba kita ngambil posisi put lagi ya. Let's naik sini dikit, terus kita ngambil posisi put lagi. Telat ya. Ops, oke. Dapat di atas. Masih banyak waktu, sekitar 30 detik lagi ya. Nah, jadi kalau line chart itu memang jarang ya digunakan oleh trader-trader di ini ya. Kebanyakan memang mereka menggunakan yang namanya candlestick ya, yang lazim digunakan di trading di manapun itu ya. Nah, ini kemudian besar kita ambil posisi opsi baru, kita ngambil call ya. Tunggu dulu, sabar. Nah, ini dia sudah mulai naik. Karena naik, kita ambil aja call satu, kita ambil yang kedua. Nanti di prank lagi kita ya sama market ya, biasanya begitu. Ini sisa 21 detik lagi waktunya. 12, 11 ya. Pas bullish tadi coba kita ambil 10 ya, kalau tahu gitu ya. Kalau nggak tahu ya gimana gitu kan, kita tahu juga harganya mana. Oke, tinggal kita tunggu correction dulu, apakah akan terjadi correction dulu, baru kita put dulu ya. Yakin turun. Ini sudah, nih lihat. Nah, ini lihat ya, sudah mulai turun, nggak kuat. FT break, berarti jangan dulu ngambil posisi, tunggu dia di atas dulu, baru kita ngambil put ya. Coba kita ambil put. Oke, put ya. Setelah kita ambil sekali lagi di atas, lagi masih di atas, kita ngambil put lagi. Oke. 3:41 menit lagi, masih ada waktu. Nah, kalau di sideway ini kadang-kadang kita jengkel ya.
Ya, masih ada 33 detik lagi, mudah-mudahan dia turun ya. Ayo dong, please turun ya. Aduh, susah turunnya, susah cenderung naik ini. Tuh kan naik dia ya. Ya, ini kelihatannya candlenya naik terus ini. Coba kita tunggu koreksi dulu baru kita ngambil posisi call ya. Bersabar dulu, kita tunggu koreksinya dulu baru kita ngambil posisi call. Nah, ini dia naik terus nih kelihatannya. Jadi kita tunggu dulu correctionnya dulu ya, correctionnya baru kita ngambil posisi put ya. Ya, kalau sudah ada 2 gelombang ya, udah mulai menurun baru kita ngambil posisi put di situ ya. Ini pasti lagi coba. Nah, ini kelihatannya benar jatuh. 32 detik lagi. Mudah-mudahan nggak di prank kita ya. Oke. Ya, kelihatannya 17 detik lagi masih bisa kemungkinan kena kita ya. Ini di atas ini udah bagus. Tapi kita harapkan dia masih turun ya, menyentuh angka ini kita masih bisa mengambil poin lagi di sini. Ya, dapat ya. Ya, tunggu dulu sebentar. Potensinya kemana? Nah, ini dia tadi sudah mulai menurun di sini, nurun. Nah, coba nanti kita lihat ini sudah, ini cenderungnya naik. Kita lihat pergerakan dari harganya dulu ya. Ini sudah di break resistannya. Biasanya kalau dengan break resisten biasanya ada pembalikan dulu. Ketika pembalikan baru kita ngambil posisi call. Wah, telat kita ya. Ya, tunggu dulu di atas dia. Tunggu ada momen itu peak, dengan peak terus dia mulai menurun ya. Nah, baru kita ngambil posisi put ya. Coba tes put di sini. Ya. 50 detik lagi masih lama. 10 detik atau enggak 39 detik. Nanti berakhirnya di mana nih? Ya, 30 detik lagi. Nah, ini dia dari sini warna oranye ini. Berakhirnya coba tadi langsung kita 2 kali ya. Tapi ada kemungkinan bisa dia naik ya. Kalau ada news biasanya cepatnya minta ampun dia. Kalau ada news ya di euro dollar biasanya harganya turunnya cepat ya. Sebenarnya dapat deh ini. Dapat kita ya. Ya, oke. Tuh telat ya, 1 detik aja udah dihajar lagi, kita rugi ya. Coba dulu, kita tunggu dulu sebentar. Ya, kalau misalnya ada potensi drop lagi, kita ngambil put lagi ya. Coba tes dulu put dulu ya.
Kita tes lagi, naik dikit, nanti kita put lagi di atas. Coba lagi tes ini put ya. Tarikan candlesticknya itu yang mematikan biasanya. Kalau dia break di sini, high-nya di sini, ada kemungkinan harga naik terus ini. Tapi kalau dia nggak kuat, biasanya price-nya akan turun. Kelihatannya sudah di break ini, break sudah. Nah ini kemungkinan besar dia naik ini. Kita masih ada 30 detik lagi, mungkin ada koreksinya ya ke bawah ya. Yang ini mami yang kita harapkan supaya bisa kita nggak bisa menerbak harga akan kemana kuatnya, cenderung ini akan ini ya peak ya, vali kemungkinan besar harga akan naik. Coba kita ambil posisi langsung 2 ya, masih kuat untuk naik harganya kemungkinan besar ini. Nah ini kemungkinan besar ini kita loss di sini yang besar. Ini sisa 16 detik lagi di sini. Oh, di atas harga sini ya. 8 detik lagi. Tiga ya langsung. Oke, jadi untuk chart ini memang kita harus banyak belajar ya, karena memang kalau ketika dia harga sideways ya, kita biasanya kalahnya di situ. Padahal cenderung harga memang akan naik ya, seperti gini. Kita kalah di ini aja ya, di sideways-nya. Kalau ada kemungkinan masih naik ya, kita ambil posisi call. Ketika ada kemungkinan turun, kita ngambil posisi put ya. Mungkin besar ini masih akan mau naik, tapi biasanya dihajar dulu kita naik ke atas kalau kita ngambil put ya. Ya, coba koreksi, kita ngambil put lagi 2 kali, posisi lower ya. Mudah-mudahan ada koreksi dulu. Wah, kuat ya naiknya. Masih ada 52 detik lagi ya. Wah, ini nggak benar ini, jauh agak berat. Ya, 30 detik lagi. Ada potensi ya, sisa 22 detik lagi, kita harganya masih sideways di atas, belum naik. Yang kita harapkan kan hanya correctionnya aja sebenarnya ya. Kalau udah begini kan agak susah juga kita. Oke ya. Nah ini memang cenderungnya harganya uptrend ya, uptrend terus ya. Tapi biasanya kalau malam itu biasanya sideways dia, ini dia sideways up ya naiknya. Jadi kita nggak bisa memastikan harganya akan bisa kembali dengan cepat ataupun ya ini, atau kita tunggu dulu dia naik dulu sekali lagi, baru kita hajar 3 kali put ya. Nah ini tunggu wave pertamanya ini, wave keduanya di sini. Kalau misalnya dia nggak tembus, kemungkinan besar harga akan drop ya. Dropnya itu jika dia, nah ini kayak gini nih, ini low-nya dia naik ya, berarti harga kemungkinan besar masih akan naik gitu. Nah kita kan tinggal nunggu momennya aja ketika harganya terguyur terus ke bawah ya, harganya ya, harga potensi price-nya itu akan downtrend kembali. Nah ini kita lihat, ini area supportnya
di break nggak? Oh nggak di break ya. Kalau nggak di break ya berarti dia akan naik lagi berarti ya. Kita tinggal tunggu momen aja, tunggu momen ketika ada potensi ini di break lagi sekali lagi, high-nya di sini. Nah baru kita ngambil posisi. Ketika dia buat high baru buat dua begini, berarti ada potensi price akan downtrend ya. Ini sudah terlalu tinggi sekali naiknya ini kalau kita perhatikan ya. Dia harus ada correction. Nah ini kalau kita perkecil gini ya. Nah ini sudah selama ini belum di break berarti harga masih ada potensi. Nah ini setelah di break, jadi kita memang harus bersabar dulu ya. Nah mungkin besar nih agak akan down ya. Nanti kita ke koreksi naik lagi sekali lagi baru kita ngambil posisi put lagi ya. Coba lagi 3 kali ya. Oke, put lagi 25 detik. Mudah-mudahan kita bisa dapat ya put sekali lagi. Ini balas dendam namanya ini. Tunggu momen kejatuhannya aja ya. Kalau yakin Anda bisa ngambil posisi sekali lagi ya. Sisa berapa ini? 2 detik, 1 detik. Oke, dapat ya, 2 kali dapat. Tinggal nunggu yang ini ya, sisa 54 detik lagi masih lama. Kalau dia ada koreksi ke atas boleh kita ngambil put lagi ke atas. Ini kondisinya downtrend, sebaiknya kita ngambil put terus ini ya. Tadi kita dihajar tadi ketika naik ya dengan posisi put, sekarang coba kita balas dengan put lagi ya, karena posisinya memang kan berpotensi downtrend kembali harganya ya. Nah sisa 26 detik lagi. Coba kita coba lagi mengambil posisi. Coba tunggu koreksi dulu dia ya. Ini sideway, nggak jelas sideway-nya lagi put. Ya dapat lagi dari sini. Ini sisa berapa detik lagi nih? 51 detik lagi ketika dia naik. Coba kita coba potensi turun lagi nih, put lagi ya. Manfaatkan momen ketika yakin dia harga akan, nah ini dia sudah mulai downtrend harganya ya. Ini downtrendnya kuat kalau begini tanda-tandanya nih. Sisa 30 detik lagi, mudah-mudahan harga benar jatuh ya, jangan di prank lagi kita seperti tadi ya. Jatuh kuat dong ya. 17 detik, 16, wah naik ya. 9 detik lagi, wah kena lagi sini kita. It's okay, nggak apa-apa ya. Udah koreksi, kemungkinan besar ada potensi naiknya harga ya. Coba kita call ya. Nanti ketika koreksi ke bawah dikit kita call lagi sekali lagi. Coba sekali lagi. Oke. Tuh harganya sama lagi. Masih ada 33 detik lagi. Ayo dong, naik dong. Sideways down. Inilah ya. Harus bersabar terus kita. 2 detik, 1 detik. Salah di sideways ternyata ya. Nah ini sudah mulai salah, tadi kita berharap dia naik dulu ke atas sini tadi ke resisten, ternyata dia turun kembali. Coba kita put 2 kali langsung ya.
Jadi teman-teman jangan ragu ya jika bertransaksi di IQ Option ini. Kalau Anda yakin, hajar saja. Tapi ingat, jumlahnya itu sesuai dengan modal. Nah, ya, dengan modalnya. Jadi jangan terlalu barbar juga ya. Kalau terlalu barbar juga kita bisa lossnya loss banyak, bisa habis satu malam uang kita ya. Nah ini juga karena ini kan kita mempelajari, ini kan akun latihan ya. Jadi ini akun real tapi modalnya banyak. Kita coba untuk latihan-latihan bertransaksi ya di IQ Option. Oke, mungkin sekian dulu aja cara bertransaksi di platform IQ Option ya, dengan menggunakan line chart ya. Nanti kita lanjutkan di video kedua tentang line chart juga, tapi dengan teknik yang berbeda. Oke, sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang, yaitu channel Mahir Trading. Sekian, terima kasih. Wassalam.